Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Sherly. Halo Mam, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. So, seperti di judul, hari ini aku pengen sharing tentang pengalaman aku selama hamil, apa yang aku rasakan, terus kok aku baru nikah 2 minggu udah 1 bulan aja, terus aku juga jarang haid. So, di kali ini aku bakalan ngebahas semuanya setuntas-tuntasnya dari awal sampai sekarang ini. Aku alhamdulillah hamil 5 bulan. Oke, dimulai dari sebelum nikah. Jadi waktu masih gadis itu aku sebenarnya haidnya itu jarang banget. Jadi 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, bahkan pernah sampai 6 bulan sekali, guys. Jadi itu udah berlangsung lama dan aku sering banget ngecek ke dokter kandungan. Tapi nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Cuman kan kita sebagai wanita takut ya, kenapa sih kok bisa halangannya itu nggak lancar. Jadi siklus halangan aku itu bisa dibilang tuh bener-bener nggak lancar banget. Kalau misalnya aku lancar, misalnya 1 bulan ini sama 2 bulan itu lancar, abis itu bulan ketiga keempat itu aku nggak dateng gitu. Makanya aku sering konsumsi yang namanya buah zuriat. Kalian tau gak sih buah zuriat yang bulat itu, yang susah dibuka itu? Aku rutin banget konsumsi itu, makanya aku bisa haid. Tapi walaupun aku konsumsi itu juga bakalan jarang juga, walaupun agak ngebantu sih sedikit. Jadi yang seharusnya aku nggak halangan bulan ini, ya agak ngebantu bikin hormon kita tuh jadi naik, jadi bagus gitu. Aku sering konsumsi buah zuriat, guys. Kalian bisa searching di Google atau nggak cari di Instagram, udah banyak orang yang jual. Terus pada akhirnya di bulan Agustus tanggal 26 2020 itu aku terakhir menstruasi. Jadi di bulan Agustus itu kan aku terakhir menstruasi ya, tanggal 26, dan akhirnya di bulan Oktober tanggal 17 2020 aku nikah. Jadi tanggal bulan Septembernya, Agustus, September, Oktober, aku telat 2 bulan gak menstruasi. Pada akhirnya di tanggal 29 Oktober aku hamil. Pada saat itu juga sih aku agak cemas juga, kenapa aku nggak halangan 2 bulan, sedangkan kan aku mau nikah, pengen cepet punya anak gitu. Aku takut aja nggak bisa ngasih suami aku tuh keturunan gitu. Sampai pada saat sebelum aku nikah pun aku minta tolong sama suami aku buat kayak langsung program promil gitu loh. Cuman suaminya nggak mau, karena kan baru nikah juga, belum dicoba kan. Karena kan aku takut siklus mens aku kan memang udah nggak lancar, jadi takutnya nggak bisa hamil lagi coba bayi. Jadi setelah itu di bulan Oktober kan aku nikah tanggal 17. Di akhir bulan Oktober aku ngerasa badan aku tuh kayak nggak enak. Terus beda aku tuh ngerasa kayak membesar, nyeri, kayak nggak biasanya aku ngerasain. Walaupun kalau misalnya aku mau menstruasi aku bakal ngerasain kayak gitu, cuman ini beda aja gitu. Ya udah, aku tuh kayak mikir awalnya pas akhir bulan ya, di bulan Oktober, apa aku hamil? Tapi nggak mungkin itu aku tuh hamil tuh nggak mungkin, karena aku belum datang menstruasi kan, belum haid. Kecuali kalau misalnya aku udah haid kan bisa ngitungnya, nggak sih? Ini aku belum haid 2 bulan. Jadi pagi-pagi aku pengen test pack aja. Kan aku sering beli buah zuriat tuh, ya kan? Jadi buah zuriat itu kan ngedapatin test pack gitu. Ya udahlah aku pakai pagi-pagi. Pas aku pakai, alhamdulillah ya Allah ya Rahman, rupanya tuh positif hamil. Ya ampun, bahagia banget aku. Tahu nggak sih rasanya bahagia dan bersyukurnya itu gimana? Oh ya, kita putar lagi ya, yang aku bilang aku nyuruh suami aku buat promil ke dokter, dia nggak mau. Pada akhirnya pas aku nikah kan tanggal 17, tanggal 18-nya aku pesan paket promil yang terdiri dari buah zuriat, habatus sauda, kurma, madu, terus minyak zaitun, pokoknya banyak banget. Aku beli sampai
300-an gitu buat paket Promil aku konsumsi, dan aku konsumsi cuma seminggu doang karena kayak males terus kayak lupa gitu. Mungkin karena itu juga jadi peningkatan hormon aku tuh jadi subur. Setelah aku udah cek ternyata aku positif hamil, aku tuh langsung deg-degan, udah gitu kayak nggak nyangka ini mimpi atau enggak. Terus di situ tuh aku nggak yakin banget kalau misalnya aku tuh hamil, padahal di situ udah positif. Ya udah aku minta tolong sama kawan aku dong buat ngecek ke dokter kandungan pada saat itu juga, hari itu juga. Pas aku ngecek ke dokter kandungan ternyata aku hamil guys, hamil 1 bulan. Tuh nih masih kecil banget dianya, nampak gak sih? Kayaknya nggak nampak deh. Tuh kan bahagia banget. Terus setelah itu aku cek ke dokter, di situ kan dokter bilang aku udah 1 bulan, sedangkan aku tuh nikah baru 2 minggu. Aku bingung dong, duh kok bisa 1 bulan sedangkan aku baru nikah. Terus aku tanya sama dokternya, dok kok saya udah 1 bulan ya, kan karena kan saya baru nikah juga 2 minggu gitu. Karena akunya juga menstruasinya nggak lancar pada saat itu, aku belum dapat mens, jadi aku ngikutin yang di USG, mesin yang di USG. Terus kata dokternya kalau misalnya kehamilan itu bukan dilihat dari pertama kali kita berhubungan seksual, tapi dilihat dari HPHT, hari pertama haid dan hari terakhir haid gitu loh guys. Jadi banyak banget orang yang salah sangka dan salah konten, walaupun itu ibu-ibu belum tentu paham sama hal-hal seperti ini, kayak baru nikah 2 minggu terus tiba-tiba udah hamil 1 bulan. Bahkan ibu-ibu juga banyak yang nggak tahu dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya hamil tuh bukan dilihat dari pertama kali kita berhubungan, tapi HPHT hitungan dokter. Di situ juga banyak sih yang ngira kalau misalnya aku hamil di luar nikah. Ya udah deh ya, terserah orang mau ngomong apa, cuman kan kita yang tahu. Apalagi aku juga sempat tunangan, dan tunangannya itu bulan Februari, jadi kan jaraknya jauh ya, dan gak mungkin juga sih hamil di luar nikah kalau misalnya jaraknya cuman segitu. Ya nggak ada juga sih orang yang mau mendadak nikah, ya nggak sih, logikanya kayak gitu. Masuk ke berikutnya yang aku rasakan selama aku hamil trimester 1. Jadi pertama kali aku tahu aku hamil kan badan aku ngerasa nggak enak ya, terus PD aku juga ngerasa besar, sakit gitu. Dan aku tuh ngerasa aku mau itu makan sesuatu yang aku suka. Biasanya sebelum aku hamil tuh aku suka banget, setelah aku hamil aku tuh ngerasa kayak nggak suka, kayak mau muntah gitu kan. Tapi aku juga nggak terlalu sih untuk masalah muntah-muntahnya itu, nggak kayak orang-orang. Cuman aku tuh kayak agak malas, bukan agak malas sih, memang malas banget, malas mau ngapa-ngapain, malas mau mandi, malas mau dandan, malas mau ngurusin diri. Ya bener-bener kayak duh, aku tuh ngerasa kulit aku tuh kering, ngerasa kayak aku tuh manusia paling jelek banget pada saat itu. Karena ya namanya kita nikah, namanya kita lagi hamil, hormon kita juga naik ya, jadi banyak beruntusan, jerawatan. Bahkan aku tuh malas banget mau mandi, cuman aku paksain diri aku buat aku mandi, karena kan gak enak juga ya sama suami kalau misalnya kita nggak mandi, ya kak sih, walaupun sehari itu sekali aja nggak apa-apa. Terus aku tuh pengen banget makan yang asem-asem. Mulut aku tuh rasanya kayak gimana ya, ngerti gak sih kalian, kayak sakit demam tapi nggak demam. Terus bisa sih ngecap, mau itu kalau makanan ini manis, asin bisa, cuman rasa hawa-hawa kayak sakit demam gitu, nggak enak banget. Pengen itu makannya itu yang asam-asam aja, rujak. Makanya kalau misalnya kita nih hamil itu banyak orang ngira kayak rujak itu kan banyak orang yang ngidam kan kalau misalnya hamil. Ya memang iya sih, karena pengennya cuman kayak gitu aja, asem, yang seger-seger, yang es-es gitu. Dari badan aku pun aku ngerasain suka nyeri, karena kan aku juga suka makan pedas, makan walaupun itu nggak pedas tapi cabe. Paham gak sih kalau misalnya orang Padang kan anti dengan makanan nggak cabe ya, harus cabe, jadi suka nyeri bagian bawah gitu. Makanya aku ngurang-ngurangin sekarang semenjak aku lagi hamil. Pokoknya kalau misalnya selama hamil ini kita harus banyak minum air putih, makan
makan vitamin asam folat, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Pokoknya vitamin, jangan obat ya bun. Terus habis itu minum air kelapa biar bagus, air ketubannya biar nggak amis. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi dan protein tinggi, sayur, buah itu juga jangan lupa. Sampai sini dulu pengalaman yang bisa aku berikan kepada teman-teman dan mambun yang baru lagi hamil atau yang lagi berjuang. Semoga dilancarkan sampai persalinan, dan semoga yang lagi berjuang garis 2 bakalan dapat momongan secepat mungkin. Sekian video dari aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Dadah!